Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah kita, uswah hasanah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memuji dan bersalawat kepada Rasulullah, memuji Allah maksud saya, lalu bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya ingin meminta maaf karena keterlambatan pada pagi hari ini. Murni karena kesalahan saya, bukan telat berangkat ya, tapi salah pilih jalan. Saya tadi dari rumah orang tua di Pondok Kopi berangkat jam 7 lewat. Maksud hati ingin menghindar jor, karena jor parah banget sekarang. Saya lewat tol dalam kota, keluar MPR, terus lurus terus arteri. Tapi subhanallah dari Cawang ke Menara Saidah ya, itu 1 jam sendiri. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya. Kira-kira dimaafin gak nih ibu? Iya ya. Kalau nggak dimaafin mah nggak punya perasaan ibu sekalian. Saya udah capek banget, subhanallah. Iya, itulah cerita singkat dari perjalanan saya, dan saya yakin ibu-ibu datang bukan ingin mendengarkan perjalanan saya, tapi kita ingin belajar ya ibu-ibu ya, dan beribadah kepada Allah. Dan pada kesempatan kali ini mungkin materi adab yang akan kita bahas masih adab kepada Allah, dan ini berkaitan dengan hari raya yang kita rayakan pekan yang lalu. Tapi agar lebih bermanfaat, rasanya kita perlu mengkaji tafsir sebuah ayat-ayat dari Al-Quranul Karim. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita cari suasana lain ya ibu-ibu ya. Kita akan mengkaji tafsir surat As-Saffat ayat 102, 103. Coba dibuka buku mushafnya, atau yang ada buku tafsir dibuka buku tafsirnya. As-Saffat ayat 102. Ya, terima kasih Bu. Silakan. As-Saffat 100 berapa tadi? 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, dan 112. Ya Allah Pak Ustadz, kita pulang jam berapa tuh Pak Ustadz? Pulangnya asar. Yang mau pulang asar, yang mau duhur aja. Insya Allah kajiannya selesai zuhur Pak. Kita tidak akan bahas ayat demi ayat secara panjang lebar, tidak. Tapi kita akan membahas beberapa mutiara hikmah di balik ayat-ayat ini. Cek. Iya. Tes. Terima kasih. Iya. Kita akan membahas mutiara-mutiara hikmah dari ayat 102 sampai 112. Oke, untuk mengefektifkan waktu, kita akan masuk ke dalam ayat-ayat tersebut. Siapa di antara ibu-ibu bisa membaca terjemahan ayat-ayat ini? Saya butuh ibu-ibu yang suaranya paling keras, paling lantang,
paling ditakuti untuk membaca ayat-ayat ini agar suaranya bisa didengar oleh yang lain. Ketemu nggak Bu Ibu? As-Saffat itu surat keberapa Bu? Waduh, Masya Allah. Teman Ibu lebih pintar dari saya. Kita tanya jamaah aja lah. Masya Allah. Artinya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Bu, sampai 112. Jangan satu ayat pindah-pindah, nggak selesai-selesai. Langsung aja. Ya. Ibu udah sarapan belum? Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah, lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Selamat sejahtera bagi Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh." Iya, terima kasih Bu atas terjemahannya yang dapat kita nikmati secara baik. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ayat-ayat ini yang akan kita renungi. Hikmah yang pertama, Bu. Sekali lagi kita nggak akan bahas tafsir secara komprehensif karena terlalu panjang. Dan saya nggak akan bercerita tentang kisah penyembelihan ini karena saya yakin ibu-ibu sudah tahu. Betul begitu Bu? Ya. Apalagi ketika khutbah Id kemarin, mayoritas khotib biasanya menyinggung kisah ini. Saya tidak akan menceritakan kembali, namun kita akan berbicara dari sisi yang berbeda tentang kisah yang luar biasa ini. Hikmah yang pertama, tahukah ibu-ibu, ayat-ayat ini dan kisah Nabi Ibrahim di atas itu ternyata memberikan kita resep untuk mencetak anak yang soleh. Jadi ayat-ayat di atas, Bu, memberikan kita sebuah resep untuk mencetak anak yang soleh. Ngomong-ngomong, saya mau tanya nih sama ibu-ibu. Ibu, harapan ibu punya anak yang soleh atau anak yang durhaka sih ngomong-ngomong? Atau mix mungkin? Ustadz, saya mau mix aja lah, 2 soleh 2 durhaka. Kalau semuanya soleh kayaknya nggak ada seninya tuh hidup. Subhanallah. Ada yang mix? Coba angkat tangan. Bu Vera ingin anak-anaknya soleh semua atau ada satu yang durhaka? Soleh ya, Masya Allah. Luar biasa. Semua sepakat ya, soleh semua ya. Tapi nggak semua orang tua dapat anak yang soleh loh. Iya ya. Ada ibu-ibunya rajin ke majelis taklim, anaknya juga rajin tapi perginya ke mall.
nggak mudah mencetak anak yang soleh. Nah, kalau kita melihat ada orang tua tepai anaknya durhaka kepadanya, jangan salahkan tuh anak, nggak boleh, Bu. Atau jangan salahkan gurunya. Yang pertama kali harus kita salahkan orang tuanya. Kenapa? Ingat nggak surat Asy-Syura ayat 30? Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir. Dan apapun yang menimpa dirimu, musibah, bencana, air mata, itu disebabkan perbuatan tangan kalian, dosa-dosa kalian. Jangan salahkan siapa-siapa, kalian yang buat masalah. Wa ya'fu 'an katsir, itu pun itu pun akibat dari sebagian saja, karena sebagian yang lain itu sudah langsung dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, dapat anak durhaka tuh musibah enggak? Musibah. Nah, ketika ada seseorang mendapatkan anaknya durhaka, itu pasti kesalahan orang tuanya. Karena mereka mendidiknya nggak pakai resep. Buat sop buntut nggak pakai resep enak nggak, Bu? Nggak enak. Dan resep terbaik adalah resepnya para nabi dan rasul. Dan salah satu resepnya ada dalam kisah Nabi Ibrahim. Apa resep itu? Catat baik-baik, khususnya ketika kita sepakat kita ingin anak kita soleh. Resepnya selalu melibatkan Allah dalam setiap komunikasi kita dengan mereka. Selalu bawa Allah ketika berbicara dengan mereka. Selalu memperkenalkan Allah ketika kita ngobrol sama mereka. Apa resepnya, ibu-ibu? Selalu apa? Melibatkan Allah, membawa-bawa Allah, memperkenalkan Allah ketika kita berbicara, berinteraksi, dan berkomunikasi dengan mereka. Ya Allah, ini penting loh. Dan ibu-ibu harus tahu, karena yang jadi masalah, jadi ibu itu ada fakultasnya nggak? Siapa yang fakultas keibuan di sini? Nggak ada. Jadi dokter ada sekolahnya, jadi insinyur ada sekolahnya, jadi guru ada sekolahnya. Padahal sehari kita jadi guru paling 5 jam atau 7 jam, tapi jadi ibu 7 kali 24 jam nggak ada sekolahnya. Nggak ada, kan? Fakultas keistrian ada? Nggak ada. Fakultas keibuan? Nggak ada. Fakultas kenenek-nenekan? Nggak ada. Makanya banyak nenek-nenek nggak pinter didik cucunya. Semua keinginan cucunya dikasih sama dia, kan gitu ya. Karena nggak ada pendidikannya jadi seorang nenek. Apalagi perempuan nggak mau jadi nenek, gimana mau belajar ke sekolah ke nenek-nenekan? Oleh karena itu kita harus sadar, jadi ibu bukan hanya modal nekat, bukan hanya modal hamil. Betapa banyak wanita jadi seorang ibu hanya karena pernah melahirkan seorang anak, nggak ada bakat sama sekali, nggak pernah belajar sama sekali, tapi jadi ibu. Kenapa? Karena tahun lalu dia melahirkan seorang anak secara normal, tapi ngerti? Enggak. Tahu resepnya? Boro-boro. Ini yang harus kita camkan. Ibu-ibu punya tanggung jawab loh. Ini anak harus kita cetak dari anak yang soleh. Apa tipsnya? Salah satunya ini tadi, libatkan Allah.
Perkenalkan Allah dan bawa terus Allah kalau kita bicara dan berkomunikasi. Ustadz, saya masih belum connect nih. Kita ambil dari mana? Dari ucapan Nabi Ibrahim. Apa kata beliau? Inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Allah mengatakan, Ibrahim berkata kepada Ismail, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi aku menyembelih dirimu. Bagaimana menurutmu? Bu, mimpinya para nabi artinya apa? Mimpinya para nabi wahyu. Jadi dalam versi lain Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, wahai anakku, Allah wahyukan dan Allah perintahkan kepada diriku untuk menyembelihmu. Jadi Nabi Ibrahim melibatkan Allah ketika menjelaskan rencananya, bahwa saya akan menyembelihmu, tapi ini perintah Allah loh. Jadi Nabi Ibrahim tidak bawa-bawa dirinya sebagai seorang ayah, tapi melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya responnya Nabi Ismail apa dalam ayat ke-102 tadi? Ya abati f'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukan apa yang Allah perintahkan kepada dirimu. Lihat, Nabi Ismail tidak mengatakan terserah papa aja deh. Enggak. Karena Nabi Ismail tahu ini bukan keinginan papanya, ini bukan rencana papanya, tapi ini rencana siapa? Allah. Makanya responnya pun juga kembali kepada Allah. Wahai ayahku, lakukan apa yang Allah perintahkan. Hadirin, ini yang hilang di tengah-tengah kita. Kita ini lupa memperkenalkan Allah kalau bicara sama anak kita. Padahal ini resep para nabi dan rasul. Ini juga resep Nabi Muhammad SAW dalam mendidik anak kecil. Ingat tidak ketika Nabi kita sedang berbicara dengan adik sepupunya yang jarak usianya sangat jauh, Ibnu Abbas. Nabi sudah menjadi rasul, sepupunya ini masih kecil. Apa kata Nabi kepada Ibnu Abbas? Dalam hadis Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, ihfadillaha yahfadka. Jagalah hak Allah, nak, maka Allah akan jaga dirimu. Sekarang orang tua ngomong gitu nggak sama anak-anaknya? Enggak. Ketika anaknya mau studi ke luar negeri atau ingin pergi ke Jakarta, apa kata orang tua zaman sekarang? Nah, jaga nama baik keluarga ya. Tuh, nama baik keluarga yang dibawa-bawa. Salah, ini keliru. Harusnya jaga hak Allah, jaga agama Allah. Nah, ini malah bawa nama baik keluarga. Ketika anak sekolah, kita dipanggil sama guru BPBK-nya, kan gitu ya. Ternyata anak kita suka bolos. Ini udah hari ke-31 dia bolos. Masya Allah. Setelah kita bicara dengan wali kelasnya, kita ketemu sama anak kita. Biasanya orang tua bilang apa? Kamu ini bikin malu orang tua aja. Muka mama mau taruh di mana? Ya di sana, masa didengkul kan gitu. Jadi yang kita usung itu nama baik kita. Ya nggak bisa. Anak kita kan ciptaan Allah. Harusnya kita hubungkan anak kita dengan penciptanya. Nabi nggak pernah bilang kepada Ibnu Abbas jaga nama baik keluarga. Enggak. Padahal mereka satu keluarga. Atau Nabi mengatakan Ibnu Abbas jaga nama baik kakek kita ya, Abdul Muttalib. Enggak. Kan sama-sama cucu Abdul Muttalib. Nabi nggak mengatakan Ibnu Abbas jaga nama baik Quraisy ya, kita kan sama-sama keluarga besar Quraisy. Enggak. Ihfadillah, jaga hak Allah. Seperti Nabi Ibrahim, Allah perintahkan aku, Nabi. Ya Allah.
sebagian ibu-ibu ketika ingin sekali melihat anak gadisnya yang sudah balik itu pakai jilbab. Biasanya ibu-ibu zaman sekarang ngomongnya apa? Kakak tuh kalau pakai jilbab cantik deh. Tuh, cantik lagi. Emangnya Allah pernah bilang jilbab itu sama dengan cantik? Nggak pernah Allah kaitkan jilbab dengan cantik. Artinya memang benar akan terlihat anggun, tapi Allah tidak pernah menyatakan alasannya tuh biar cantik. Pakai jilbab itu perintah Allah. Akhirnya habis ngomong sama mamanya, anak kita masuk kamar pakai jilbab, ngaca, dia lihat, aku nggak cantik kok kalau pakai jilbab. Enggak mah, aku nggak cantik mah. Akhirnya dia nggak pakai jilbab. Ya Allah, ini salah. Nggak pernah Allah bilang begitu dalam surat Al-Ahzab. Pernah bilang begitu? Enggak. Pernah Allah bilang begitu dalam surat An-Nur? Enggak. Harusnya kita katakan, nah, Allah tuh sudah membuat kamu tuh cantik banget. Mama bangga punya anak secantik kamu. Nah, Allah yang memberikan kamu kecantikan itu memerintahkan kamu pakai jilbab loh. Ya Allah, Allah yang telah memberikan kamu hidung yang mancung, dagu yang berbelah, subhanallah, itu memerintahkan kamu menutup aurat kalau keluar rumah. Itu harusnya, bukan dikaitkan dengan kecantikan. Salah. Subhanallah. Nanti kan anak kita ngeles, aku mah mau kayak mama aja. Maksud kamu pakai jilbabnya usia 40 tahun? Tuh kan nggak ketemu lagi. Karena kita nggak mengaitkan dengan Allah. Mama kan dulu juga waktu muda nggak pakai jilbab. Aku lihat foto-foto mama, repot lagi jawabnya. Tapi kalau kita langsung kaitkan dengan Allah, Kak, mama kan nggak tahu dulu waktu masih muda. Mama nggak mau kamu mengulangi kesalahan mama. Ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita tanamkan loh hadirin. Jelas nggak? Buat anak kita takut sama Allah, jangan takut sama papanya. Ini nggak bener nih. Anak kita mau weekend, Ma, aku pergi ya sama teman-teman. Pulangnya kapan nak? Jam 1. Biasa ada sebagian ibu bilang gini, Mama sih boleh-boleh aja, tapi kan kamu tahu papamu kan galak, nggak akan diizinkan tuh, papa galak. Jadi kita sama saja mendoktrin anak kita biar takut sama papanya. Ini salah. Harusnya kita mendidik anak kita takut sama siapa? Allah. Harusnya kan. Nah, papa sama mama yang penting yang terbaik saja. Tapi Allah nggak suka kalau kita pulang malam. Kan sunnah Nabi SAW, kalau tidak ada kebutuhan yang mendesak, tidurnya cepat atau lambat? Cepat. Itu yang harus disampaikan ke anak-anak. Anak zaman sekarang mah nggak kena kata siapa. Ini tergantung kita. Ingat nggak sabda Nabi, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi itu lahir dalam kondisi fitrah. Lalu orang tuanya yang membuat dia Yahudi, fa'abawahu yuhawidanihi, papa mamanya yang buat dia Yahudi, au yunasiranihi, atau membuat dia Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadikan dia Majusi, atau membuat dia cinta kepada dunia. Kita ini yang didik hadirin. Makanya kalau kita perkenalkan Allah, maka insya Allah anak kita akan cinta kepada Allah. Contoh yang lain, ini kita yang sederhana-sederhana aja deh, nggak usah yang berat-berat kajian tuh. Saya ingin tanya kepada ibu-ibu, makanan kesukaan anak-anak ibu apa? Ini pada tahu nggak nih ngomong-ngomong? Nah, apa masakan kesukaan anak-anak ibu? Hah? Apa bu? Nggak tahu bu. Waduh. Ini anak kandung atau bukan? Apa makanan kesukaan anak-anak ibu? Iya, apa junk food? Junk food kan banyak. Oh iya.
Ini sebut nama merek nggak masalah di sini, nggak masalah. Ya nanti diedit lah. Ya misalnya anak kita suka AW, kita suka beliin AW nggak buat anak kita, atau makanan kesukaannya pas lagi jalan gitu, suka ya. Kita belikan makanan kesukaan anak kita, mungkin kesukaan anak kita AW, atau makanan tradisional semur jengkol, ada yang suka anak-anaknya? Nggak ada ya, subhanallah ya. Atau gurame bakar gitu ya. Terus pas kita belikan makanan kesukaan anak kita itu, kita lagi jalan ke mall ngelihat outletnya, ini kesukaan anak saya nih, kita beli. Pulang ke rumah kita sajikan, biasanya kita ngomong apa? Apa yang kita katakan kepada anak kita? Kok bingung sih? Ibu-ibu kan nggak ditanya tentang ayat, ini pengalaman aja. Kok nggak, kayaknya bingung banget. Apa? Ngomong apa? Apa? Nah ini mama belikan kesukaan kamu. Ma ini ada. Nah kak, sini pada ke meja makan semua, ini mama belikan KFC atau AW buat kalian. Ini kurang tepat loh hadirin. Justru harusnya hal-hal sederhana seperti ini kita jadikan momentum untuk memperkenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap panggil anak kita, tapi bilangnya gini, nah tadi mama lagi jalan-jalan ke mall, lalu ternyata Allah mengarahkan mata mama ke outlet atau gerai KFC tersebut. Ya. Pak Ustadz, nanti saya dibilang lebay. Enggak masalah, enggak masalah. Ini bukan lebay. Ya, ini mau anak kita cinta sama Allah enggak? Begini caranya. Nah, Allah yang mengarahkan pandangan mama ke gerai tersebut. Lalu Allah yang ketuk hati mama sehingga mama tergerak untuk membelikan makanan itu kepada kamu. Bu, emang semua orang tua belikan makanan untuk anak-anaknya kalau keluar? Enggak. Emangnya setiap orang tua ingat anaknya ketika keluar negeri? Enggak. Siapa yang membuat hati kita tergerak untuk memberikan makanan itu? Allah. Makanya jelaskan kepada anak kita, ini rizki dari Allah, ini hidayah dari Allah. Perhatian ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin berikan analogi sederhana biar ibu paham. Contoh, misalnya ibu punya sahabat ibu care sama keluarga ibu. Setiap bulan membelikan hadiah kepada anak ibu. Bulan ini dia belikan sepatu, bulan lalu dia berikan kaos kaki untuk anak kita, 2 bulan yang lalu dia belikan tas untuk anak kita. Waktu tahun ajaran baru seragamnya dibeliin sama sahabat kita, Masya Allah. Tapi kita nggak pernah memperkenalkan dia kepada anak kita. Kita nggak pernah sampaikan bahwa tas kamu itu dari tante Fulan loh, sepatu yang kamu pakai itu dari tante Fulan loh, kaos kaki yang kamu kenakan tuh yang 7 hari nggak diganti-ganti, yang udah bau itu, Masya Allah, itu dari tante Fulan loh. Saking senengnya sampai kamu nggak mau ganti. Lalu seragam sekolah kamu tuh dari tante Fulan loh. Kita nggak pernah bilang demikian. Bahkan kita mengklaim kita yang belikan itu semua untuk anak kita. Saya ingin tanya sama ibu-ibu, jika suatu ketika anak kita bertemu dengan sahabat kita itu, kira-kira berterima kasih atau cuek? Cuek. Kenapa? Karena kita nggak pernah kasih tahu. Begitu juga tentang masalah ini. Kalau kita nggak pernah jelaskan siapa yang menggerakkan hati kita, siapa yang memberikan rizki untuk anak kita, siapa yang mengarahkan pandangan kita untuk memberikan makanan atau baju kesukaannya, gimana anak kita mau tahu tentang Allah? Wajar kalau mereka kufur nikmat, wajar kalau mereka nggak pernah bersyukur, wajar kalau mereka tidak pernah berzikir mengucapkan alhamdulillah. Kita yang nggak pernah kasih tahu. Jadi jangan merasa metode tadi itu lebay. Enggak, ini beneran loh. Dan kita rasakan sendiri. Kita yang rasakan sendiri. Coba sekarang pakai pola kita deh. Anak kita ingat sama Allah enggak? Nah, lalu terapkan pola yang tadi dikatakan lebay. Insya Allah anak kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lebay ini kan nggak ada parameternya. Ini nggak lebay.
Ini pendidikan anak. Dan anak kita sesuai dengan fitrah, Bu. Tergantung kita mau buat apa anak kita. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita ingin anak kita mengenal Allah, cinta kepada Allah, kita harus sering-sering nyebutin nikmat Allah kepada dia. Nah, tahu nggak? Ingat nggak kamu waktu kamu lahiran? Ya enggak lah, Ma. Oh ya, kalau gitu Mama ceritain kalau kamu lupa. Kamu tuh awalnya tuh sungsang loh. Nah, lalu ibu berdoa kepada Allah, subhanallah. Tiba-tiba kamu balik. Yang balikan kamu siapa, nak? Allah. Ya Allah, Allah tuh baik banget sama kamu. Ini yang harus disampaikan. Bukan dokter kandungan yang dibanggain. Subhanallah. Ini yang perlu kita camkan. Nah, papamu tuh ya Allah, papa nomor 1. Itu Allah yang jodohin mama dengan papa loh. Subhanallah. Jadi ceritakan semua tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka anak kita akan mengenal ternyata Allah tuh baik sama saya. Allah tuh sayang sama saya. Dan ia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap gak ini ibu-ibu? Ya. Ya, anak saya udah ABG Pak Ustadz. Nggak masalah, nggak ada kata terlambat. Karena di dalam lubuk hatinya masih tersimpan fitrah yang baik, fitrah yang benar. Sampaikan, kita harus intens sampaikan. Bu, ibu tahu teori komunikasi nggak, Bu? Orang komunikasi siapa di sini? Nggak ada. Padahal kalau disuruh ngobrol nggak bisa diem semua nih. Subhanallah, ini kan pakar-pakar komunikasi. Bu, apa salah satu teori komunikasi? Dan ini digunakan Hitler. Kebohongan yang disampaikan terus-menerus maka akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Betul nggak? Iya. Itu kalau kebohongan, gimana kalau itu kebenaran? Terus disampaikan, itu nggak boleh putus-putus. Harus terus disampaikan. Itu tadi, kebohongan kalau disampaikan terus-menerus akan terdoktrin dan muncul stigma bahwa ini benar. Kenapa? Semua bilang begitu. Dan ini kan juga yang diterapkan oleh ilmu perikanan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan remehkan pendidikan kepada anak kita. Bisa ya Bu ya, dimulai ya. Ya kalau nggak punya anak, cucu deh Bu. Subhanallah, cucu kita nih harus kita didik dengan cara yang benar. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, masih resep mencetak anak yang soleh. Karena ini kan wali murid semua nih, Masya Allah. Salah satu resep para nabi dan rasul mencetak anak yang soleh adalah kita harus menjadi figur kesolehan untuk anak kita. Kita harus menjadi sosok yang inspiratif di kedua bola matanya. Kalau ingin anak kita sering sujud, kita harus banyak sujud ketika bersamanya. Kalau kita ingin pas anak kita main futsal atau jalan ke mall, nggak lupa sholat, saat kita keluar rumah, pergi ke mall sama anak kita, begitu masuk sholat, nah kita break dulu, kita cari musola. Begitu. Nah, saya ingin tanya,
Apa salah satu rahasia Ismail bisa sesoleh ini? Simpel. Dia punya ayah sekaliber Nabi Ibrahim, ibunya Hajar. Ya Allah. Makanya coba lihat ayat ke-103. Allah mengatakan falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika kedua orang ini, ayah dan anak ini, semuanya tunduk dan menyerahkan diri kepada Allah. Padahal yang mau dikorbankan siapa? Nabi Ismail. Tapi Allah tidak hanya mengatakan Ismail tunduk, Allah katakan dua-duanya tunduk, ayah dan anaknya tunduk. Ini menjelaskan secara tersirat salah satu yang menegarkan Ismail sehingga siap mengorbankan dirinya, dia melihat ketundukan ayahnya. Coba kalau Nabi Ibrahim pelimpan, kira-kira Ismail bisa tegar nggak? Enggak. Ya, papa aja bingung, apalagi saya mau kabur aja deh. Subhanallah. Bu, perintahnya ini itu disembelih loh, Bu. Kata Nabi Ismail, ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukan apa yang Allah perintahkan kepada engkau. Coba, sama nggak dengan anak-anak zaman sekarang? Anak-anak zaman sekarang uang jajannya dikurangin, kabur dari rumah. Pacarannya nggak direstui, minggat dari rumah. Ya Allah, mentalnya tempe banget. Ini mau disembelih, lakukan apa yang Allah perintahkan kepada engkau. Kenapa? Salah satu resepnya itu loh. Di samping Nabi Ibrahim intens memperkenalkan Allah, yang kedua figur. Jadi ibu-ibu ngaji, datang ke majelis taklim seperti ini, itu harus diamalkan. Jadi ngajinya harus rajin, dan bukan hanya rajin ngaji aja, diamalkan. Kenapa? Karena di belakang ibu ada anak-anak yang akan mencontoh ibu. Dan jangan remehkan kemampuan mencontoh anak kita. Kita tahu dalam dunia psikologi, anak-anak itu pencontoh nomor wahid, peniru nomor 1. Gerak-gerik kita akan ditiru oleh dia. Ini kesempatan, Bu, untuk mendidik anak walaupun ibu nggak hafal ayat Quran, untuk mendidik anak walaupun ibu tidak hafal hadits Nabi SAW. Caranya gimana? Bumikan ayat itu dan hadis itu di dalam rumah ibu dan perlihatkan kepada anak-anak, maka anak-anak akan mengikuti ibu-ibunya. Kalau ingin anak-anak semangat baca Quran, kita harus mulai baca Quran depan mereka, ajak mereka. Biarkan mereka melihat secara natural bagaimana ibunya membaca Al-Quranul Karim. Kalau kita berharap anak kita jujur, perlihatkan kejujuran di hadapan mereka. Ketika ada tamu, kita malas ketemu, nah, kamu bilang ke dia, ibu lagi keluar deh. Akhirnya dia keluar, tante, kata mama tadi mama lagi keluar. Subhanallah. Kita yang mengajarkan kebohongan kepada dia. Ya Allah. Kalau ingin mengajarkan ketenangan sama anak kita, jangan perlihatkan amukan kita kepada suami di depan anak-anak. Biarin, Pak, biar anak-anak tahu siapa yang benar di antara kita. Ya ibu, katanya mau didik anak, kok ngamuk depan anak-anak? Hadirin, banyak orang nggak peduli tentang dirinya. Bu, nanti ibu masuk neraka. Biarinlah Pak Ustadz, diri saya ini. Ada loh yang begitu. Ada orang nanya, Ustadz, saya boleh bercerai nggak sama suami saya? Bu, nggak boleh, Bu, nanti ibu masuk neraka. Nggak ada masalah deh, yang penting saya bisa cerai. Ada loh yang nanya begitu. Tapi gini aja deh, oke, Anda nggak peduli sama diri Anda, tapi biasanya orang kalau sudah menyangkut anaknya, dia akan concern, dia akan peduli. Iya, anak-anak saya, Ustaz. Nah, sekarang saya katakan kesolehan ibu itu sangat menentukan kesolehan anak-anak ibu. Kalau ibu masih hobi ngeles, ya anak-anak akan hobi ngeles. Kalau ibu masih hobi ngedebat Allah, bermain sama Allah, maka anak-anak akan ngeles sama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tapi kalau kita bisa tampilkan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah, maka anak kita akan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita kan sepakat ya, ini masih ingat nggak ibu-ibu? Semua sepakat nggak mau punya anak durhaka, mix aja nggak ada yang mau. Subhanallah. Oleh karena gitu, buktikan Bu, kita harus jadi orang soleh dulu. Lihat, di belakang kesuksesan Ismail ada Hajar loh Bu. Ibu tahu kan bagaimana Hajar ketika beliau ditinggal oleh Nabi Ibrahim di lembah yang tandus yang bernama Mekkah. Pada saat itu tidak ada air di kota Mekkah, tidak ada tumbuhan, tidak ada Hilton, tidak ada jam gadang di kota Mekkah. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang udah ada Hilton, udah ada Zamzam Tower, udah ada jam gadang. Dulu belum ada. Bahkan jangankan manusia, onta aja nggak mau tinggal di sana Bu. Onta, korma nggak ada di Mekah. Korma sampai sekarang, onta dulu nggak ada. Pada saat itu Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail begitu saja. Begitu diturunkan, langsung balik arah, pulang lagi ke Palestina. Coba perasaan ibu gimana? Ibu umrah sama suami, begitu check in hotel, tanpa ibu, suami langsung ambil kopernya, berangkat lagi ke Jeddah untuk balik ke Indonesia. Kira-kira shock nggak? Nggak ngomong, nggak kasih briefing, begitu check in balik lagi ke Jeddah. Itu kita bisa ngamuk. Maksud papa apa sih ninggalin aku di sini? Subhanallah. Kira-kira itu perasaan Hajar. Kira-kira ibu ngejar suami ibu kalau kejadiannya demikian? Enggak ya? Dia nggak cinta dia apa ibu? Ngomong-ngomong, kita akan kejar suami kita. Begitu juga Hajar mengejar Ibrahim. Apa kata Hajar? Ya Ibrahim, ataturukuna fi hadzal wadi alladhi laysa fihi insun wala syai'? Wahai Ibrahim, apakah engkau akan meninggalkan aku dan anakmu di lembah yang tidak berpenghuni dan tidak ada apapun juga? Tapi Ibrahim tetap bungkam. Jangankan menjawab, nengok aja enggak, tetap jalan menuju Palestina. Sampai 3 kali Hajar mengatakan, lalu pertanyaannya beliau ganti, Allahu amaruka bihadza. Apakah ini perintah Allah? Apakah Allah yang memerintahkan engkau meninggalkan aku dan anak-anakmu? Atau anakmu ya Ismail? Kata Ibrahim, na'am, iya. Aku tidak lakukan ini kecuali perintah Allah. Apa kata Hajar? Idzan la yudayyi'una. Kalau begitu Allah tidak mungkin menelantarkan kita di sini. Akhirnya langkah itu ia hentikan, ia balik menuju Ismail, dan ia menunggu sampai datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ibu yang mencetak anak sekali berismail. Saya nanya sama ibu-ibu, kalau Allah perintahkan ibu ditinggal di hutan Kalimantan, siap? Ya, kan? Mikir ya. Katanya mau mencetak anak seperti Ismail, kenapa mikir? Ini Hajar ditinggal di lembah tandus. Allahu amaraka bihadza. Lihat, yang ditanya Hajar hanya apakah Allah memerintahkan engkau melakukan ini? Nggak ditanya ATM dekat nggak Pak? Enggak ditanya ATM-nya di mana, ya Allah. Ini kita kalau ditinggal suami yang penting kartu ATM sama ATM-nya dekat. Hajar nggak mikir lagi dari situ. Ini perintah Allah bukan? Oh perintah Allah. Kalau begitu Allah nggak akan sia-siakan saya. Coba ibu latih deh ketaatan kita kepada Allah, maka ibu akan dapat anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap ini ibu-ibu? Nah, yang terakhir, ayat-ayat ini mengajarkan kita arti dari sebuah pengorbanan, Bu. Dan ini ada kaitannya dengan materi rutin. Pengorbanan adalah salah satu adab seorang muslim kepada Allah. Bu, jangan ngaku hamba Allah kalau kita nggak mau berkorban untuk Allah. Jangan mengaku umat Nabi kalau kita nggak mau berkorban untuk Nabi. Sama kayak ibu bilang ke suami, Pak, jangan papa katakan cinta kalau papa nggak mau berkorban untuk saya, kan gitu ya. Subhanallah.
Ada suami ngakunya cinta mati, ya Allah, tapi dia lebih sayang mobilnya daripada kita. Kita pakai mobil suami tabrakan, kita bilang, "Pak, aku tabrakan." Kaget suami kita. Terus mobilnya nggak apa-apa kan? Mobilnya nggak apa-apa. Ya Allah, dia lebih sayang mobilnya daripada kita. Kita kan sedih. Ya Allah, kenapa dia lebih sayang? Kayaknya dia nggak punya keinginan untuk berkorban untuk kita. Kita akan ragu-ragu, bener nggak nih sayang sama saya? Begitu juga kalau ibu ngaku hamba Allah, ngaku umat Nabi, ibu harus siap berkorban untuk Allah dan Rasulnya. Kira-kira siap berkorban nggak? Siap. Apa yang ibu mau korbankan? Suami saya aja lah Pak Ustaz. Suami saya, ya Allah, tega. Apa saja demi Allah dan Rasulnya. Bu, kita sepakat kisah ini mengajarkan kita pengorbanan, betul begitu? Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk mengorbankan siapa? Ismail. Nah, tapi yang saya ingin sampaikan sekarang adalah sebuah fakta menarik tentang pengorbanan. Saya ingin tanya sama ibu-ibu. Ibu kalau disuruh milih, lebih milih hidup yang mana? Hidup yang lempeng-lempeng aja semua lancar begitu? Atau yang hidup jatuh bangun penuh pengorbanan? Hah? Milih yang mana nih? Hah? Yakin Bu? Ini basa-basi aja atau siap? Kalau Allah ijabah omongan ibu sekarang, ibu berani mempertanggungjawabkannya? Wah, repot juga nih Pak Ustadz ya. Mayoritas orang akan menjawab, ya hidup yang santai gitu loh Pak Ustadz, yang kita bisa duduk manis di kursi goyang nunggu matahari terbenam padahal itu masih jam 7 pagi, kan begitu. Saking santainya nggak ada kerjaan lagi setelah jam 7 pagi. Tapi itu keliru Bu. Ibu harus camkan, ayat-ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa pengorbanan adalah kesuksesan, pengorbanan adalah kebahagiaan, pengorbanan adalah kepuasan, pengorbanan adalah ketenangan. Oleh karena itu, orang yang mengatakan pengorbanan adalah kesengsaraan, pengorbanan adalah ketragisan, pengorbanan adalah kehancuran, ini keliru dan bertentangan dengan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah dan Rasulnya menjelaskan bahwa pengorbanan adalah kebahagiaan dan kesuksesan. Dan kisah ini menjelaskan kepada kita ketika Nabi Ibrahim telah membuktikan bahwa beliau siap mengorbankan apa saja yang beliau miliki. Buka ayat ke-108 dan 109, coba kita baca lagi. Wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim. Coba diulang. Baca Bu. Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Iya, generasi berikutnya, lalu generasi berikutnya sampai hari kiamat kelak, kisah ini akan terus membuat umat manusia mengenang Nabi Ibrahim alaihissalam, dipuji oleh manusia, dielu-elukan oleh manusia. Dan ibu-ibu perlu ketahui, kisah ini disepakati oleh 3 agama, Islam, Yahudi, dan Nasrani. Yang jadi perdebatan siapa yang jadi anaknya. Mereka mengklaim Ishak dan yang benar adalah Ismail. Tapi kisah pengorbanan Nabi Ibrahim ini diakui oleh seluruh agama samawi. Dan Allah katakan Nabi Ibrahim akan terus dipuji, menjadi pahlawan, menjadi tokoh besar, Nabi yang sangat luar biasa sampai hari kiamat. Sukses atau bukan itu? Sukses. Lalu ayat yang berikutnya, salamun ala Ibrahim,
Dibaca, Bu. Selamat sejahtera bagi Ibrahim. Ya Allah, keselamatan, kebahagiaan dan kesejahteraan kepada Ibrahim. Ini menunjukkan pengorbanan adalah kebahagiaan, kesejahteraan, kesuksesan. Jadi salah total orang yang nggak mau berkorban atau komplain kalau disuruh berkorban terus. Ustadz, suami saya tuh egois, masa saya terus yang ngalah Pak Ustadz? Bu, berkorbanlah untuk sementara waktu, ibu akan bahagia. Enak aja, masa gue doang yang kerja, lo pada nggak kerja kan gitu. Kalau kita suka kerja tim, berkorbanlah, Anda akan bahagia. Saya akan berikan sebuah analogi, ilustrasi sederhana yang pasti ibu-ibu setuju dengan saya. Bu, ibu-ibu kan punya anak ya. Waktu ibu melahirkan anak ibu bahagia tidak? Enggak. Bahagia. Saya ingin tanya, bapaknya atau papanya anak-anak, suami ibu bahagia enggak? Hah? Enggak tahu. Ya Allah, kayaknya ada masalah rumah tangga nih. Bahagia apa enggak? Bahagia. Pertanyaan terakhir saya, siapa yang lebih bahagia pada saat itu? Ibu atau suami ibu? Yang paling, pasti ada yang paling bahagia. Siapa dia? Ibu atau suami ibu? Hah? Seorang ibu atau seorang ayah? Saya laki-laki dan dalam fase ini saya sepakat dengan ibu-ibu sekalian. Ibu lebih bahagia daripada ayah. Itu nggak bisa didebat lagi udah. Kenapa, pertanyaan saya? Ini yang menjadi jawaban. Karena pengorbanan seorang ibu lebih besar daripada pengorbanan seorang ayah. Oleh karena itu, karena pengorbanannya lebih besar, maka porsi kebahagiaan yang Allah berikan kepada ibu lebih besar daripada porsi kebahagiaan kepada seorang ayah. Apa yang dikorbankan oleh calon ibu pada saat ia mulai mengandung dan hamil? Ya Allah, tenaga, betul begitu? Ya. Itu beban seberat 5 atau 6 kilo dibawa-bawa kemana-mana. Waktu ibu ke dapur, khususnya pas hamil tua, dibawa nggak? Dibawa. Ibu ke kamar mandi, dibawa? Dibawa. Ibu kondangan, dibawa? Dibawa. Nggak ada seorang ibu hamil usia 8 bulan ketika ke kondangan, ibu kok langsing banget, mana kandungannya? Saya tinggal di rumah pegel. Nggak ada yang bilang begitu. Semua bawa. Dan itu capek loh. Mengorbankan tenaga. Lalu mengorbankan apa lagi? Mengorbankan perasaan. Hormon kita jadi labil, cepat emosi, betul begitu? Ya Allah. Mual-mual, ya Allah. Lalu mengorbankan apa? Mengorbankan istirahat kita. Apalagi udah hamil tua, balik kanan salah, balik kiri salah, roll ke depan salah, roll ke belakang lebih salah lagi. Ya Allah, gak ada yang benar. Pas kita lagi ribet nyari posisi jam 2 malam, kita nengok ke samping suami kita, kira-kira lagi ngapain? Waduh, subhanallah, nikmat banget tidurnya. Pengorbanan mana yang lebih besar? Ibu. Lalu apa yang lagi dikorbankan? Tubuhnya, bodinya. Ya Allah, sebelum hamil kayak gitar Spanyol, setelah hamil, ya Allah, program diet berhenti, ya enggak? Berhenti. Kegiatan ke gym berhenti. Semua dimakan. Yang penting janin saya, Pak Ustadz. Saya udah nggak peduli sama tubuh saya. Oke, sebelum saya hamil saya jaga body saya. Tapi sekarang semua saya lahap demi anak saya. Suami ibu ngalamin begitu? Enggak. Yang suaminya sebelum kita hamil perutnya 6 pack, ketika kita hamil jadi 1 pack, nggak ada. Keren-keren aja dia, kita yang berkorban. Dan puncaknya ketika melahirkan, kita pertaruhkan nyawa kita
Lalu kebahagiaannya sama? Nggak mungkin sama, pasti beda. Pengorbanannya beda, maka bahagianya pun beda. Karena pengorbanan sama dengan kebahagiaan. Ini ibu-ibu sudah menjadi saksi nyata dalam teori ini. Saya ingin tanya lagi, satu lagi lah ibu-ibu sekalian, khususnya yang sudah pernah ngalamin dua-duanya, mana yang lebih membuat seorang ibu bahagia? Melahirkan normal atau melahirkan sesar? Normal. Kenapa demikian? Apa rahasianya? Karena pengorbanannya lebih besar. Ustaz, tapi kan perut saya dibelek. Iya, dibelek. Tapi ibu dibius nggak? Dibiusi. Ya udah, nggak terasa. Kecuali kalau nggak pakai anestesi, baru itu lebih berat. Bu, ini membuktikan nggak mungkin bahagia tanpa pengorbanan. Nggak mungkin. Jadi kalau ibu ingin bahagia menjadi hamba Allah, ibu harus berani berkorban untuk Allah. Korban apa Pak Ustadz? Korban waktu untuk jaga sholat 5 waktu misalnya. Allah kan cuma minta kita berkorban 1 jam selama 1 hari. Allah kasih kita 24 jam. Masa nggak bisa korbankan 1 jam untuk sholat? Pelit banget kita sama Allah. Allah kasih kita 12 bulan. Masa kita nggak bisa korbankan 1 bulan untuk mengorbankan nafsu makan kita dan nafsu minum kita? Itu pun nggak 24 jam. Itu paling hanya 12 jam. Allah kasih kita rezeki, masa kita nggak mau korbankan 2,5%? Ya nggak, harus rela berkorban. Kita korbankan sebagian kecantikan kita saat kita keluar memakai hijab misalnya, agak panas sedikit, itu pengorbanan, dan disitulah letak kebahagiaan. Subhanallah, ini yang perlu kita camkan. Terus terapkan metode ini. Kalau kita ingin bahagia sebagai seorang istri, maka kita harus punya mental siap berkorban dalam masalah-masalah rumah tangga. Nggak main nunjuk-nunjuk suami terus. Kita yang berkorban kalau kita mau bahagia. Saat suami kita khilaf, lalu mengucapkan kata-kata yang sangat tajam, yang menukik, yang mencabik-cabik hati kita, kira-kira respon kita apa? Ibu ingin bahagia, korbankan perasaan dan gengsi ibu. Ya udah deh, lagi khilaf, suami saya kan bukan malaikat, ya kan? Yang namanya manusia bisa khilaf. Ada yang suaminya malaikat di sini? Pak Ustadz, nama suami saya Pak Jibril, yaitu kan cuma sama namanya doang, malaikatnya beda. Harus siap korban apa? Korban perasaan. Apalagi kalau penyakit laki-laki itu lagi kumat. Kelemahan laki-laki apa Bu? Kelemahan wanita dulu deh. Apa kelemahan wanita? Kata Nabi nih, kufur nikmat, mudah kufur nikmat, melupakan kebaikan dan melupakan nikmat itu cepat perempuan. Tapi laki-laki juga punya penyakit. Apa penyakit laki-laki? Penyakit suami apa? Egois, mau menang sendiri, nggak mau kalah. Betul? Ya betul, Masya Allah. Pas penyakitnya kumat, kita rela berkorban. Ya udah deh, penyakitnya lagi kumat, kita kasih obatnya aja lah. Nggak usah dilawan, capek-capekin aja. Tapi kan saya sebagai wanita merasa terhina Pak Ustadz. Udah nggak usah bawa-bawa wanita lah. Kita rela berkorban aja, kita akan bahagia. Tenang aja, sabar. Begitu juga kalau kita ingin bahagia bersama anak kita, kita harus rela berkorban. Jadi Bu, ibu harus rela berkorban kalau ingin bahagia dengan suami dan anak-anak. Korban waktu, kita harus punya waktu untuk suami dan anak-anak. Jangan kerjaannya kopdar terus, arisan terus, kuliner terus, baksos terus. Bagus, boleh-boleh aja, tapi harus punya waktu untuk suami dan anak-anak. Kalau ingin bahagia, korbankan. Kita udah punya schedule hari ini mau jalan-jalan sama teman-teman. Suami bilang, "Mah,
Bisa temenin aku ke dokter nggak? Udah, korbankan acara kita, bilang minta maaf, lalu temani suami. Itu kalau mau bahagia. Anak kita ada lomba di sekolahnya, dia pengen ibunya datang dan melihatnya. Maka kita korbankan acara kita, datang ke sekolah. Iya nggak? Iya loh. Bu, ingat nggak kasus yang lagi rame beberapa waktu yang lalu? Tentang resignnya salah satu pemimpin BUMN terbesar di Indonesia, seorang wanita, dan beliau adalah pemimpin BUMN tersukses bisa dikatakan. Hah? Subhanallah. Kenapa berhenti? Itu karir lagi tinggi-tingginya, dan saya nggak perlu sebutkan lagi, nanti promosi lagi, subhanallah. Dan perusahaan BUMN-nya itu majunya luar biasa dipegang oleh dia. Kenapa dia resign? Apa yang membuat dia resign? Siapa yang tahu kronologinya? Betul. Dan kenapa dia mantap memutuskan resign? Ditelepon siapa? Dosennya. Karena ketika ujian, tuh anak nggak ngerjain ujian, yang tuh anak lakukan apa? Menggambar wajah ibunya, dan dia bilang, saya mau ibu saya. Bayangkan, dia bilang, saya mau ibu saya, kan super sibuk. Bayangkan, orang nomor 1, nggak ada waktu untuk anak-anak. Saya hanya mau ibu saya nggak mau ujian ini, saya nggak peduli mau lulus mau enggak, saya nggak peduli, saya mau ibu saya. Akhirnya ditelepon dosennya, dia tertegun, akhirnya dia putuskan resign. Dia berani korbankan karirnya. Dan setelah dia melakukan acara perpisahan, anaknya kan sambut di lobi. Itu ibu dan anak nangis di depan awak media. Itu pengorbanan loh. Dan ibu bisa melakukan hal itu, kenapa enggak? Karena kekuatan seorang ibu itu luar biasa. Ini yang harus kita camkan bersama-sama. Siap ini ibu-ibu? Berani berkorban? Harus. Karena kita nggak akan bahagia tanpa pengorbanan. Ya. Inilah beberapa poin yang bisa kita bahas. Dan yang terakhir lah, biar semakin sempurna kajian kita, sebut sedikit saja. Hadirin, perintah Allah kepada Nabi Ibrahim itu apa? Apa perintah Allah kepada Nabi Ibrahim? Disuruh mengorbankan dan menyembelih anaknya. Dan pada saat itu berapa anak yang dimiliki Nabi Ibrahim? 1. Jadi perintahnya mengorbankan satu-satunya anak yang beliau miliki. Kalau ibu pakai matematika ibu, kita punya 1 orang anak, dikorbankan, hasilnya berapa? 0, hasilnya habis. Tapi dalam kasus ini, 1 anak dikorbankan, hasilnya berapa? 2. Karena yang pertama Ismail selamat, wa fadainahu bidzibhin azim. Kami ganti Ismail dengan kambing yang gemuk. Dan yang kedua, ayat ke-112, wa basyarnahu bi ishaqa nabiyya. Dan kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim, dia akan punya anak lagi, Ishak, dan Ishak akan menjadi nabi. Allahu Akbar. Jadi ibu-ibu sekalian, kalau kita mau berkorban, jangan gunakan matematika kita, jangan gunakan logika kita, jangan gunakan rumus kita. Karena rumus matematika kita dengan rumus matematika Allah sama atau beda? Beda. Rumus matematika kita 1 dikorbankan hasilnya 0, tapi rumus matematika Allah 1 dikorbankan 2. Makanya Allah katakan kepada orang-orang beriman dalam surat An-Nur ayat 51, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya respon orang-orang beriman jika diajak kembali kepada Allah dan Rasulnya, agar Allah dan Rasulnya menetapkan hukum di tengah-tengah kalian, lalu Allah meminta mereka mengorbankan apa yang mereka punya, hendaknya mereka mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Apa arti sami'na wa ata'na? Kami dengar dan kami taat. Nah, ayat ini jangan dirubah. Sami'na wa pikir-pikirna.
Kita pikir-pikir dulu lah Pak Ustadz. Nggak, jangan dipikir-pikir. Apa alasannya kita nggak boleh mikir-mikir lagi? Karena sejauh manapun kita berpikir, sepintar apapun pola pikir kita, rumusnya beda, nggak akan nyambung. Kita ke kiri, Allah ke kanan. Satu dihilangkan jadi 0, tapi pakai matematika Allah, satu dihilangkan jadi 2. Makanya jangan terlalu dipikirkan. Bu, saya ingin tanya, Nabi Ibrahim cerdas apa tidak? Nabi Ibrahim cerdas apa tidak? Cerdas. Kalau beliau memakai kecerdasan manusianya, kira-kira mau nyembelih anaknya enggak? Enggak, dia kan bingung. Apa nih makna? Apa maksudnya? Kok Allah tega memerintahkan saya menyembelih anak saya? Saya kan kekasih Allah. Saya itu Rasul. Saya itu adalah orang yang sangat taat. Kenapa saya yang diminta mengorbankan anak saya? Tetapi Nabi Ibrahim tidak menggunakan logikanya, karena beliau tahu matematika manusia dan matematika Allah sama atau beda? Beda. Oleh karena itu lakukan yang bisa kita lakukan. Ketika Allah meminta kita taat kepadanya, kita taat. Ketika Allah meminta kita untuk meninggalkan kesyirikan, untuk meninggalkan misalnya jimat kita, hobi kita untuk pergi ke dukun, jangan gunakan matematika kita. Saya ini kan sukses karena udah 20 tahun konsultasi sama kiai atau sama mbah itu Pak Ustadz. Jangan pakai matematika Anda, lakukan perintah Allah, korbankan hubungan Anda dengan dukun, maka Allah akan berikan keberkahan kepada Anda. Ketika Allah meminta kita untuk menutup aurat kita, jangan pakai matematika kita, gunakan matematika Allah, pasti bahagia. Makanya hadirin sekalian, perintahnya adalah menyembelih anak, betul apa tidak? Betul. Tapi saya ingin tanya, di akhir ceritanya happy ending atau sad ending? Happy ending. Tidak ada air mata di akhir cerita, tidak ada darah yang bercucuran di akhir cerita, tidak ada pemakaman di akhir cerita. Happy ending. Kenapa? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, berani berkorban, maka Allah akan berikan jalan keluar. Allah akan berikan kebahagiaan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Surat At-Talaq ayat 2. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan ragu untuk memiliki sikap berkorban dalam setiap sendi-sendi kehidupan kita, karena pengorbanan adalah kebahagiaan, pengorbanan adalah kesuksesan, pengorbanan adalah ketenangan dan kepuasan, dan bukan kehancuran dan penderitaan. Hanya saja syaitan gak ingin kita bahagia, makanya syaitan selalu mengajak kita untuk santai-santai, untuk gengsi-gengsian, untuk tidak mau melakukan pengorbanan. Kenapa? Karena syaitan tahu dengan cara itulah kita tidak akan bahagia. Ini saja yang bisa disampaikan. Ada 1-2 pertanyaan? Pertanyaan? Ya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaan. Tidak ada riwayat yang valid tentang masalah ini. Tetapi para ulama menjelaskan salah satu ujian Allah kepada nabi-nabinya, Allah ingin lihat mana yang mereka lebih cintai, Allah kah atau orang-orang di sekeliling mereka, atau hal yang ada di dunia. Dan ini terbukti seperti kasus Nabi Ibrahim alaihissalam ketika sedang gagah-gagahnya, muda-mudanya, Allah meminta beliau menyembelih Ismail. Begitu juga dengan kasus Nabi Yakub ketika Yusuf dibuang oleh saudara-saudara tirinya. Allah ingin, kata para ulama, Allah ingin agar kata yang paling sering meluncur dari lisan Nabi Yakub adalah ya Rob, ya Rob, bukan ya Yusuf, ya Yusuf. Karena Nabi Yakub sangat mencintai Yusuf. Terus juga itulah salah satu hikmahnya kenapa Khadijah meninggal dunia. Padahal Khadijah adalah belahan hati Nabi Sallallahu Alaihi
wasallam. Jadi itulah sekali lagi beberapa hikmah. Dan ingat, seluruh anak Nabi meninggal sebelum Nabi kecuali Fatimah. Itu pun juga ujian. Jadi sekali lagi hadirin sekalian, itulah salah satu ujian agar Allah ingin melihat siapa yang lebih kita cintai, Allah kah atau manusia kah. Adapun yang kedua, usia Ismail, tidak ada riwayat yang valid tentang keakuratannya, tapi yang pasti kembali kepada ayat ini, falamma balagha ma'ahu sa'yan, ketika Ismail sudah balik. Jadi ya usia 20-an, 17-20-an itulah. Jadi ketika beliau balik. Balik di sini bukan hanya balik, tapi sudah dewasa, sudah mulai matang, sudah menjadi pemuda yang diharapkan, yang penuh dengan ekspektasi dari orang tuanya. Disitulah range umur tersebutlah yang Allah minta. Nah, ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan? Memang sudah adzan, tapi ada hadis riwayat Ibnu Abbas, hadis Muslim, jika dalam majelis taklim seperti ini, kadang-kadang kita boleh akhirkan sholat agar kajian tidak terputus. Ada pertanyaan? Tidak ada? Nggak ada? Ya. Jadi kesimpulannya simpel aja, ada 3 mutiara hikmah yang kita bisa jadikan oleh-oleh pada siang hari ini, dan saya ingin ibu-ibu terapkan. Nggak usah banyak-banyak, tapi kalau 3 hal ini bisa ibu terapkan, maka akan ada perubahan yang besar di dalam keluarga ibu-ibu sekalian. Yang pertama tentu saja tentang masalah pendidikan anak. Mulai dari sekarang, libatkan Allah, selalu bawa-bawa nama Allah, lalu perkenalkan Allah, dan sampaikan bahwa Allah telah memberikan nikmat kepada anak-anak kita. Dan kalau berbicara tentang perintah dan larangan, katakan itu perintah Allah, jangan kasih alasan-alasan yang lain. Karena hati seorang hamba itu di antara 2 jemari Allah dan akan sangat connect dengan penciptanya. Lalu yang kedua, jadilah suri tauladan sebagaimana Nabi Ibrahim dan Hajar menjadi suri tauladan bagi Ismail. Dan yang ketiga, pengorbanan adalah kebahagiaan, pengorbanan adalah kesuksesan, pengorbanan adalah kepuasan. Orang yang tidak mau berkorban, dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan, tidak akan mendapatkan kesuksesan, dan tidak akan mendapatkan ketenangan. Ini saja bisa disampaikan, semoga bermanfaat khususnya bagi yang berbicara sebelum yang mendengarkan. Dan semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan kita taufik agar kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.